wajah-Ku. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau-lah pribadi yang kami nanti-nantikan. Pertolongan kami datangnya dari Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pada saat ini Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap maksud Tuhan, pesan Tuhan bagi hidup kami. Dan Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita masuk di bulan Maret, minggu pertama. Bulan ini kita bicara tentang kekristenan yang berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat. Jadi ini digambarkan seperti sebuah pohon, ya, dia mesti berakar kuat, bisa bertumbuh dan akhirnya nanti akan berbuah lebat. Kita buka dulu Alkitab kita, Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Oke, saya bacakan. Kolose 2 pasal yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau ngomong tentang berakar berarti bicara tentang apa? Pohon. Ya. Jadi dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dia siapa? Tuhan Yesus. Jadi artinya kita berakar di dalam Tuhan Yesus. Artinya lagi dikatakan engkau dibangun di atas Dia. Kalau dibangun bicara tentang bangunan pasti. Nah, berarti kalau kita bisa gambarkan ini bahwa berakar ini berarti ke dalam. Berakar itu sesuatu yang di dalam. Dan dibangun di atasnya. Berarti lagi yang di dalam ini juga bisa bicara tentang pondasi. Pondasi rumah nggak akan di atas. Pondasi pasti di bawah. Nah, kita harus berakar kuat, punya pondasi yang teguh. Nah, saya boleh gambarkan misalnya sebuah pohon itu untuk bisa menghasilkan buah yang lebat. Yang pertama-tama dilakukan oleh benih itu adalah dia memunculkan akar. Pernah lihat nandur kacang langsung rukul ke atas, nanti ke bawah dulu. Makanya ada kalau masakan itu ada namanya toge. Ya, bukan togel ya, toge. Toge apa? Tokolan. Tokolan itu kacang hijau, ya, biasanya di dikum dulu, nanti sama medok, rukul gitu ya. Yang keluar pasti langsung nanti ada nongol akarnya. Nah, untuk bisa kuat, untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kerohanian kita, dibutuhkan akar yang kuat. Dan akar itu tempatnya di bawah dan seringkali tersembunyi. Bangunan pondasinya harus kuat dan pondasi juga di bawah dan seringkali diuruki. Memang tidak kelihatan di luar. Tetapi bangunan sebesar apapun itu pasti punya pondasi yang kuat. Pohon sebesar apapun bisa tumbuh, itu pasti di bawahnya ada akar yang kuat. Sebetulnya kita mau bicara apa tentang akar ini? Akar kalau pribadi kita, saya boleh gambarkan ini adalah menyangkut hubungan, menyangkut hidup kita. Jadi, untuk bisa punya akar yang kuat, akar bisa tentang relation, hubungan dengan Tuhan. Kedalaman kita dengan Tuhan, itu akan terbukti nanti di penampakan luarnya. Semakin akar kita kuat, semakin hubungan kita dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan kuat, maka bangunan iman kita akan semakin kuat. Ya.
Tuhan Yesus menggambarkan bangun rumah. Yang satu di atas batu atau dalam pondasi, yang satunya lagi di atas pasir atau di atas tanah tanpa pondasi. Sama-sama bagus kelihatannya. Yang dilihat jangan penampakannya, tapi setelah proses pengujian akan nampak mana yang punya dasar yang kuat dan mana yang tidak. Yang tidak punya dasar yang kuat, dia akan rubuh. Ini bicara apa? Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Jadi kalau kita bicara tentang akar yang kuat, sesungguhnya ini hubungan kita dengan Tuhan harus semakin kuat. Mau tumbuh sebesar apa? Tergantung dari seberapa akarnya. Kalau akar nggak kuat, kita mau tumbuh sebesar apa nggak bisa, karena di sananya nggak kuat. Hubungan kita dengan Tuhan adalah satu hal yang mutlak penting. Bagaimana cara membangun hubungan dengan Tuhan ini supaya akar rohani kita ini kuat? Kita selalu singgung nih. Yang pertama tidak perlu dilewatkan adalah doa. Doa bukan sekedar saudara laporan. Doa bukan sekedar kita minta. Doa ini sebetulnya adalah komunikasi. Dan seringkali didapati orang Kristen komunikasinya satu arah. Padahal seharusnya kita orang percaya itu komunikasi dua arah. Dua arah itu gimana? Kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan kita. Lalu Tuhan berbicara kepada kita, kita mendengarkan Tuhan. Ya, seberapa banyak yang habis doa nunggu Tuhan, nunggu jawaban Tuhan. Ya, habis doa, ya. Tapi gini, bukan berarti semua doa harus gitu ya. Doa makan gak bisa nunggu Tuhan. Ini mau makan Tuhan, saya nunggu lama. Enggak. Maksud saya apa? Pada saat-saat teduh pribadi saudara. Di saat-saat saudara mungkin sambil santai. Ada istilahnya ngobrol dengan Tuhan atau apalah istilahnya. Saat keintiman dengan Tuhan. Di mana gak ada siapa-siapa, engkau dengan Tuhan. Engkau mendengarkan dia. Coba deh, kalau engkau punya masalah, punya beban yang berat. Biasanya lebih gampang gitu ya. Kalau semuanya baik, semuanya lancar, semuanya oke-oke saja, itu biasanya kurang bisa ngepenke. Betul atau enggak? Betul. Ya kan? Tapi nek bebannya berat, kalau masalahnya banyak, ya enggak ada orang yang bisa bantuin, ya orang-orang semua pada nyingkir, enggak ada pertolongan dari siapapun. Doanya lebih temen, betul gak? Ya, karena nggak punya lagi harapan yang lain, sapa meneh. Ya, kalau istilahnya dengan manusia dia nggak bisa, siapa lagi kalau bukan Tuhan? Jadi intinya saya mau sampaikan saudara, hubungan itu dibangun satu melalui doa. Terus pujian, jangan lupa orang Kristen harus memuji Tuhan. Kenapa penting memuji? Memuji Tuhan. Tuhan bersemayam di atas pujian umat Israel. Umat-umatnya. Umat pilihannya. Saat saudara memuji Tuhan. Saat itu Tuhan bersemayam di atas puji-pujianmu. Tuhan ada di sana. Saat kamu memuji Tuhan. Ada hadirat Tuhan memenuhi tempatmu. Ya, saya ngalami sendiri saudara. Melayani pelepasan. Orang langsung tengking dalam nama Yesus. Pujian. Baru menyanyikan pujian, belum selesai satu lagu, setan wis metu, gitu loh. Kenapa? Ada hadirat Tuhan. Ya, jadi artinya apa? Ketika Tuhan hadir, maka hantu pergi. Amin. Kalau ada hadirat Tuhan, ada kuasa yang lain, dia pasti menyingkir. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kudus. Yang enggak kudus mesti tersingkir. Jadi ketika kita memuji Tuhan, kita sesungguhnya sedang menghadirkan hadirat Tuhan. Yang kedua, penyembahan. Penyembahan itu bedanya dengan pujian apa? Kalau pujian itu lebih menyatakan akan kebesarannya, menyatakan dia, wah dengan lagu-lagu bisa, tapi sekali lagi tidak hanya dengan nyanyian. Memuji Tuhan bisa dengan kata-kata. Seperti Pak Dodo memuji istrinya, nggak mungkin dengan nyanyian toh. Kau memang putrinya, nggak mungkin gitu, saya yakin nggak. Ya kan? Saya dengan istri juga nggak pernah gitu. Ya, tapi pujian bisa diantarkan dengan itu bisa. Ya, dengan bagaimana? Dengan kata-kata.
Makanya doa, pujian, penyembahan ini bisa jadi satu paket. Ya bisa sekaligus. Nah, kalau penyembahan itu artinya kita merendahkan diri. Kalau di keraton nyembah mesti gini. Sembah kula kunjuk wonten ngarsa dalem, nah gitu kan biasanya ketoprak itu loh. Ya. Jadi kita di hadapan Tuhan gitu, itu lebih ke sikap hati kita. Penyembahan itu bukan sekedar kata-kata. Justru mungkin kita kadang-kadang gak bisa berkata-kata di hadapan Tuhan. Tapi sikap hati kita ketika kita merendahkan diri di hadapannya. Mengagungkan Dia. Kadang-kadang sambil bersujud bisa, sambil mengangkat tangan bisa. Ya caranya bisa dengan bagaimana aja silakan. Ya. Doa, pujian, penyembahan, satu paket ini harus ada untuk membangun akar yang kuat. Tapi enggak cukup. Tambah lagi apa? Firman. Jadi kita butuh firman Tuhan supaya kita teguh berdiri. Itu makanan. Makanya ada istilah firman itu makanan rohani. Jadi tumbuhan tuh bertumbuh butuh makanan, akarnya sudah sampai di sana. Tetapi kalau di dalam tanah itu nggak ada unsur hara. Misal contoh, ya kalau anak sekolah minggu tak praktek mungkin bisa ya. Jika semen tanduri deli nih ngono. Kira-kira aku usah dhuwur urip ora. Dikasih air, tukul sih. Tukul ayatnya metu, tapi habis itu nggak jadi tumbuh karena apa? Semen atos. Nggak ada unsur haranya. Coba dikasih tanah yang subur, dia mesti akan nyengkrem ke bawah karena ada makanan di sana. Rohani kita bisa bertumbuh, doa, pujian, penyembahan, jangan lupa firman Tuhan. Nah, setelah kita mendapatkan itu semua, melakukan itu semua, doa, pujian, penyembahan, dan firman itu menjadi satu paket dalam hidup kita untuk menjadi kebutuhan untuk pertumbuhan iman kita. Dan kita sudah melakukan. Otomatis langsung berbuah banyak, subur gitu, tidak bisa juga. Jangan lupa dalam proses pertumbuhan seringkali akan ada saja tantangannya. Jadi ikut Tuhan itu tidak langsung bus. Prosesnya banyak. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kalau kok diizinkan mengalami proses, percayalah bahwa Tuhan pasti akan memampukan kita. Tumbuhan makin tinggi, anginnya makin banyak. Betul nggak? Kalau masih kecil, kipik-kipik nggak terlalu kerasa. Begitu makin tinggi, anginnya makin gede. Makin tinggi lagi, makin gede lagi. Kenapa? Justru tumbuhan yang banyak kena angin yang gede ketika dia kokoh berdiri. Dia jadi pohon yang berkualitas. Tadi saya searchingi browsing di internet. Perbedaan jati kebun dan jati hutan. Ya, saya cari tahu perbedaan jati kebun dan jati hutan itu apa. Jati hutan ternyata lebih baik. Karena apa? Dia kena terpaan angin yang gede di alam liar sana. Ya, bukan hanya jati, saya pikir tanaman apa saja yang di tempat liar itu lebih lagi kuat nanti hasilnya, kualitasnya lebih bagus daripada tanaman yang di ruangan. Kenapa? Karena ketika mengalami badai, ketika dia diterpa badai, tanaman itu dia akan semakin berjuang untuk berdiri kokoh. Akarnya akan semakin kuat supaya nggak jatuh. Jadi ada proses adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan untuk dia bisa bertumbuh, bukan hanya bertumbuh tapi supaya tidak tumbang. Akarnya akan semakin membesar. Saudara pernah lihat pohon terbesi? Akarnya itu luar biasa. Ya, bahkan kadang-kadang tembok pun bisa diangkat saking kuatnya. Kalau yang seperti itu, akar yang kuat itu kena angin gede, dia akan bertahan. Dan pada akhirnya apa? Kualitas dari pohon itu akan semakin baik. Jadi orang percaya, ikut Tuhan, kehidupan rohani pribadinya, doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman Tuhan, semuanya baik dilakukan. Bukan berarti enggak ada masalah. Ada masalah, tetapi percayalah kita pasti akan dimampukan. Coba lihat Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku,
Janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa ketika apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Justru ketika saudara dan saya mengalami situasi kondisi diizinkan Tuhan, dihajar, bukan diajar loh. Diajar dan dihajar beda. Maka dikatakan disesah, dihajar. Kalau diajar tuh gini loh, ayo anak-anak kita belajar. Nah, oh Pak Sukris sedang mengajar. Oh anak-anak diajar Pak Sukris gitu kan. Nah dihajar gimana? Tengkurapnya bokongnya tabui. Pok kamu jangan gitu ya nak. Kejam sekali kesannya. Itulah didikan. Didikan Tuhan terhadap kita juga demikian. Bukan Tuhan tidak sayang. Justru karena sayangnya seringkali diizinkan kita mengalami kondisi yang tidak nyaman. Saya masih ingat perumpamaan yang berikan tentang burung Raja Wali ketika dia mau mengajari anaknya terbang. Anak burung Raja Wali ini pada waktu netesnya itu menjadi anak burung yang menurut saya paling berbahagia. Karena apa? Induk Raja Wali ini kokoh sekali. Kukunya tajam-tajam dan dia sangat-sangat melindungi anaknya. Saya pernah lihat di TV itu ular mencoba mencapai pun saut sama itu dihabisin. Saking amannya sehingga anak burung itu akan cepat bertumbuh jadi burung yang besar. Tapi jangan salah, setelah dia mulai keluar bulu-bulunya, sayapnya sudah komplit, dia akan buat sarang itu menjadi tempat yang tidak nyaman buat anak-anak burung. Kenapa? Ya, dia akan buat goncangan-goncangan kalau di atas pohon yang tinggi akan dibuat supaya anak itu tidak nyaman di situ. Ayo kamu keluar. Bahkan seringkali kadang-kadang dibawa terbang dicolke. Bisa Anda bayangkan, burung iso mabur colke. Wah, ini sayapnya berjuang. Wah, mendekati dasar, wah batu misalnya. Dia akan disaut lagi, syuk. Dibawa naik lagi, diulang lagi. Begitu terus sampai akhirnya sayapnya menjadi kuat. Dan dia bisa terbang sendiri. Kejem gak? Bagi si anak yang belum ngerti, mengerikan. Resikonya apa? Di bawah itu jurang, batu, plok mati. Saudara, saat kau diizinkan mengalami situasi yang tidak nyaman dalam hidupmu, entah itu ujian atau pencobaan atau apapun namanya, seakan-akan kau seperti dijatuhkan oleh Tuhan dari atas. Kalau engkau tetap memandang Tuhan, engkau tetap percaya ke Tuhan, tidak akan sampai jatuh di batu. Amin. Engkau akan disambar Tuhan kembali, engkau akan diangkat Tuhan naik lagi. Begitu terus sampai menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Itu yang dimaui Tuhan. Supaya anak-anaknya bukan anak-anak gampang yang dijarke terserah sakarepmu. Bapak yang baik, orang tua yang baik, dia akan berusaha memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Sekalipun proses yang tidak baik terjadi. Masih ingat waktu SD? Waktu sekolah gitu ya. Waktu sekolah gurunya keras. Beda dengan zaman sekarang ya. Zaman dulu guru itu banyak yang maaf killer istilahnya. Saya pernah ngarani sodo, apa namanya itu? Apa ya, yang panjang itu loh. Duding, ya betul, duding saya ingat. Tangan saya pernah jadi korban ini. Guru saya masih ada sampai sekarang. Gara-gara saya buka buku keliru halamannya. Nggak nyimak ya, gara-gara ngobrol sampingnya. Ayo, cepat baca. Waduh, mau coba bareng nih kan, aku bingung. Umi melu lambene tok. Halamannya beda. Ndi tuh kok ora ketemu, lambene melu bae to. Lip sync. Wah, konangan lho, kuwi halaman piro? Tangan saya ceplak. Ya, perih sekali Saudara. Kok gini ya?
Kalau zaman dulu saya pulang lapor, Pak, gurune galak, aku lupa tiga. Wah, kowe mesti nggak teke, gitu kan. Justru apa orang tua yang justru negur kita, makanya nek sekolah ki nggak teke gurune, mesti gitu. Sekarang, Pak, dia nih gurunya, mana gurumu? Zaman dah beda ya. Padahal maksud guru baik, walaupun mungkin sekali lagi caranya tidak seperti yang kita pikirkan. Tuhan seringkali pun mengizinkan demikian. Ya, dikatakan apa? Menghajar, menyesah. Loh, itu kan kekerasan. Itulah namanya pembentukan. Makanya ada istilah pemuritan. Murid itu apa? Disciple. Disciple itu apa? Di kata itu muncul disiplin. Jadi makanya kalau anak-anak sekolah minggu misalnya, sekolah berarti mereka murid-murid. Sebetulnya kita jangan pakai istilah ya sudahlah, sak sadare bocah. Nggak bisa. Yang namanya memuridkan itu ada disiplin yang harus tegakkan. Tetapi harus ada kasih. Disiplin dan kasih. Wis lah, orang tua jangan biarkan wis rasa sekolah minggu, wis rasa melu ibadah serapopo sok nek gede mikir dewi. Salah, engkau tidak sedang mendidik. Ayo, anaknya sekolah minggu main game, jalan-jalan. Menurut saya bukan orang tua yang bijaksana. Nek pulau udah dipaksa, harus berangkat. Yang ibadah kok dipaksa-paksa. Loh, ini namanya pendidikan. Kalau udah dewasa lain cerita. Ya, Tuhan memperlakukan saya dan saudara seperti anak-anak. Dihajar, disesah, tujuannya baik. Tujuannya supaya kita jadi pribadi yang kuat. Amin. Seorang tentara, apalagi Kopassus, tidak mungkin latihannya itu ringan, mesti berat. Itu didikan tujuannya apa? Dia jadi tentara yang kuat. Pohon diterpa angin yang besar, badai yang besar, masalah yang banyak ya terjadi itu membentuk kita. Ya, kalau pohon membentuk pohon itu jadi pohon yang kuat, kayunya jadi berkualitas. Ya, sementara untuk kita diizinkan diterpa badai, masalah segala macam. Tujuannya apa? Ayo akarnya dikuati. Nek akarmu nggak kuat, ambruk. Kalau ambruk mati. Jadi apa? Akar harus semakin kuat. Artinya apa? Gondelan, ya. Gondelan kalian Gusti iki saya kuat. Saat diizinkan badai masalah datang, kita harus semakin kuat. Jangan kita justru wah, Tuhan ki piye to? Jangan salah paham. Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk untuk anak-anaknya. Amin. Sekalipun kadang-kadang dia menghajar, sekalipun kadang-kadang ada yang namanya menyesah, tetapi tujuannya adalah kebaikan. Percayalah, kalau engkau diizinkan punya masalah yang gede, anak-anak muda engkau diizinkan putus dengan pacarmu misalnya, percayalah itu maksud baik Tuhan. Ya, kenapa gitu? Loh iya, karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Artinya apa yang kita kerjakan kok gagal, itu bukan yang terbaik. Usahanya ini kok gagal, mungkin itu bukan yang terbaik. Karena Tuhan mau yang terbaik untuk hidupmu. Atau bisa saja memang diizinkan untuk mengalami proses dulu. Langsung diangkat, kalau nggak hati-hati pegangannya nggak kuat, jatuhnya sakit. Karena itu seringkali Tuhan izinkan kita mengalami hal yang tidak enak. Seringkali kita mengalami situasi yang, aduh kok nggak seperti yang kita harapkan. Kenapa ya harapanku gagal? Kenapa yang sudah kurencanakan tidak terjadi? Percayalah, di balik semua yang tidak baik itu ada rencana baik Tuhan untuk hidup kita. Tuhan ingin supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam iman. Amin. Ya, diizinkan masalah, sambatin apa? Tuhan. Dan jangan lupa, kalau saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, makin kencenglah dengan Tuhan. Biasanya orang kalau sudah lolos dalam ujian yang satu, dia naik level yang lebih tinggi. Ujiannya lebih besar lagi. Tantangannya lebih besar lagi. Waduh, saya angel dong. Loh, kalau semakin cengkeraman kuat dalam Tuhan, nggak akan angel lagi. Karena apa? Sudah pasti bahwa engkau kuat, engkau bisa. Masih ingat 1 Korintus 10:13?
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa apa luar biasa? Ini banyak orang ngomong luar biasa loh. Ini luar biasa, ini berat sekali, aku gak kuat ini. Kamu dengan Tuhan lebih benar siapa? Saya pernah layani orang jawabannya, ini terlalu berat buatku Pak, kuat rasanya Pak. Saya mau bilang, Tuhan mengatakan pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Ini gak kuat, jangan-jangan kamu bukan manusia. Loh, firman-Nya berkata, ya tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau kamu gak kuat, jangan-jangan kamu bukan manusia. Gojekan sih. Terus dia jadi mikir, iya aku harusnya kuat Pak. Kuat, pasti bisa. Ya, bahkan dikatakan apa? Saat dicobai, Tuhan janjikan apa? Allah itu setia. Dia nggak mungkin mengingkari akan janjinya. Dia akan berikan solusi, jalan keluar, sehingga kita sanggup menanggungnya. Loh, ini firman. Saudara lebih percaya firman apa keadaan? Halo? Lebih percaya apa kata firman Tuhan atau lebih percaya pada keadaan yang kita lihat? Keadaan yang kita lihat bisa diubah oleh firman Tuhan. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah dibatalkan. Tuhan sendiri yang menyatakannya. Jadi, pegang firman. Doa, pujian, penyembahan, firman. Itu paket. Makanya kemarin di anak remaja ada One Hope di sini, dia sampaikan juga bahwa firman Tuhan. Ayo baca firman Tuhan, lebih banyak baca firman Tuhan. Karena itu makanan. Saudara gak akan bisa tumbuh sehat secara rohani tanpa diimbangi dengan gizi yang baik. Gizi yang baik untuk rohani kita adalah firman Tuhan. Semakin saudara baca firman Tuhan, semakin saudara akan kuat. Saudara akan ngerti kebenaran. Ingat, setan, iblis ngerti. Itulah dia bisa menjebak kita. Kalau kita nggak tahu firman, kita bisa disesatkannya. Waktu mencoba Yesus, apa yang dipakai? Firman. Karena itu, kita harus ngerti firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan. Baca. Tujuannya apa? Dengar. Sebetulnya saya lebih dengar firman Tuhan. Ya, dengan mendengar, firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Semakin saudara mendengar banyak firman, semakin engkau akan timbul iman. Imanmu semakin teguh, semakin kuat. Badai datang, tidak goyah. Karena aku percaya apa kata firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita binasa celaka, ngikut Tuhan kok celaka. Saat engkau mengikut Tuhan, pasti janji Tuhan selalu kebaikan. Bahkan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan punya rancangan baik untuk hidup kita. Jemaat dikasih Tuhan. Mari saya mengajak kita semua. Jangan kita jadi pribadi-pribadi yang ngendeng kayak ini. Untuk kuat menghadapi badai. Bukan sekedar engkau punya pengetahuan. Oh, harusnya menghadapi masalah ini begini. That's okay. Itu pengetahuan manusia terbatas. Tetapi kalau engkau tahu firman Tuhan, ada yang namanya hikmat Tuhan. Itu jauh melebihi dari hikmat manusia. Jauh melebihi dari pengetahuan manusia. Ya, coba lihat Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa berhasil? Karena dia ngerti apa yang dimau Tuhan, apa yang Tuhan rancangkan untuk hidupnya. Tuhan merencanakan hari depan penuh pengharapan. Keberhasilan, keberuntungan itu disediakan Tuhan. Ketika gagal, ada dua kemungkinan besar. Kemungkinan pertama, ya Tuhan sedang membentuk kita. Kemungkinan kedua, itu bukan jalan Tuhan. Perhatikan, saat engkau gagal dalam sesuatu. Kenapa aku gagal? Oh, ini bukan jalan Tuhan mungkin.
Atau mungkin jalan Tuhan juga, tapi engkau sedang diproses, dibentuk Tuhan, supaya engkau jadi pribadi yang kuat. Selanjutnya engkau tetap berhasil juga. Engkau yang mengalami kegagalan, gagal dalam usaha, gagal menjalin hubungan, gagal dalam apa saja, sekolah gagal segala macam. Percayalah, rancangan Tuhan tidak pernah ada rancangan kegagalan. Rancangan Tuhan keberhasilan kok. Hari depan penuh pengharapan kok. Percaya, pegang itu, imani. Tapi kenapa gagal? Introspeksi diri. Mungkin ada sisi saya yang kurang. Oh, diizinkan Tuhan diproses. Oh, aku harus lebih sungguh lagi. Mungkin juga, oh bukan jalan Tuhan. Oh, enggak boleh nih. Ya, misalnya anak muda menjalin hubungan. Kenapa gagal? Oh, dia enggak seiman misalnya. Ya sudah jelas itu bukan jalan Tuhan. Kalau gagal pun itu pasti lebih baik. Amin. Jangan sampai kita memandangnya sisi kok Tuhan izinkan gagal. Bukan Tuhan izinkan gagalnya. Yang kita mesti lihat, betulkah itu jalan yang harus kita lalui? Betulkah ini bagian dari rencana Tuhan atas hidup kita? Itu yang harus kita jawab. Jangan sampai kita memaksakan kita, ambisi kita. Aku maunya begini. Kalau engkau maunya begitu, kalau Tuhan gak mau begitu, gagal pasti. Oh, berhasil. Nanti berakhirnya blek. Karena itu penting kita. Sekali lagi saya mengajak kita, ayo bertumbuh terus dalam Tuhan. Doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan, paket yang harus kita pegang. Supaya kita punya akar yang kuat. Supaya pondasi kita kuat. Sehingga menghadapi terpaan, angin, badai apapun, kita tidak goyah. Kita tetap berdiri teguh. Dan pada akhirnya justru melalui itu semua kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Ada buah yang bisa kita hasilkan bagi banyak orang. Amin. Mari, orang Kristen harus berbuah. Tidak cukup hanya berdaun lebat, tapi harus berbuah. Untuk berbuah harus bertumbuh dulu. Kalau nggak bertumbuh nggak bisa berbuah. Tokolan mungkin ngetok langsung kacang hijau. Ya, mesti akan tumbuh dulu. Nah, untuk bisa bertumbuh butuh nutrisi, butuh makanan, butuh air, akarnya. Akar harus kuat. Sehingga dengan akar yang kuat, kita akan bisa bertumbuh dan akhirnya hidup kita menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh meneguhkan kami. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kadang Kau izinkan terpaan badai terjadi dalam hidup kami. Tetapi kami percaya maksud Tuhan pasti baik. Rencana Tuhan pasti baik. Kalau Tuhan izinkan, bisa saja memang kami harus berubah haluan. Mungkin kami salah jalan. Atau mungkin Tuhan sedang mempersiapkan kami, membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang punya iman yang teguh dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan. Seperti pohon yang menghasilkan buah yang lebat. Dia butuh batang yang kuat. Dia butuh bertumbuh. Dan dia butuh akar yang kuat. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Terus Tuhan pimpin kami semua. Untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bukan anak-anak gampang. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ketika Engkau kadang-kadang mendidik kami. Bahkan kadang menghajar dan menyesah kami. Itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi kami. Kami percaya itu karena kasih Tuhan. Supaya kami jadi pribadi-pribadi. Orang-orang yang teguh dalam iman kepada Tuhan. Dan tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami. Terus dalam pimpinan penyertaan-Mu. Roh Kudus, pimpin kami. Urapi sertai kami. Di dalam kehidupan kami. Jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.